Pemirsa, sekarang giliran audiens. Tapi ada audiens yang paling istimewa. Saya agak takut sama dia karena dia pernah jadi calon presiden Republik Indonesia. Dan dia sebetulnya bukan anggota, kayaknya pendatang ilegal. Tapi karena pakai burung Garuda di bajunya, tadi kita kasih duluan. Dan dia kayaknya memang spesialisasi porno. Ya, saya keberatan kalau pelaku ini dibilang korban. Karena yang korban itu masyarakat sebetulnya. Masyarakat kita dikorbankan semua. Anak-anak kita yang SD. Tapi ada punya nggak? Ada di telepon Anda punya nggak? Nggak ada. Gambarnya? Alhamdulillah nggak ada. Oh, katanya, boleh dicek. Katanya Anda kirim juga ke kawan-kawan. Ya udah terus. Ya jadi yang korban itu masyarakat. Anak-anak ada yang anak SMP itu sudah punya kasetnya, sudah punya videonya. Jadi cuma 40 juta. Orang yang 3 itu bukan korban. Saya tidak mudah-mudahan yang 3 ini bukan mudah-mudahan mirip. Tapi andai kata memang ini artis ini mencoreng korup artis. Loh, masih banyak artis-artis yang baik dibandingkan artis-artis yang bejat. Ada termasuk yang baik atau yang termasuk tengah-tengah kayaknya. Kalau artisnya sih susah. Itu kadang-kadang baik gitu. On off kalau istilahnya. Kalau istilah orang Palembang itu semangkok anget, semangkok dingin katanya. Dan ini sebentar Bang Karni. Ya. Ini kan memang betul katanya untuk dokumentasi. Dokumentasi oke, kalau untuk kebaikan wedding, ulang tahun, acara. Tapi kalau dokumentasi adegan perzinahan sama istri orang misalnya. Ya kan? Ini kan kalau istri orang itu ada hak orang lain di situ, bukan hak dia. Ya, tapi bukan hak publik, hak orang lain. Iya, hak orang lain. Ada nggak pernah saya jadi bintang atau artis juga bikin kayak gitu? Ya, tapi nanti aja Anda jawab ketika kita berdua. Ya, tapi kalau memang benar ini saya anggap mafia kelamin ini. Iya. Dan dokumentasi itu karya setan. Oke, kalau gitu saya bedain dulu ke DPR. Garudanya agak kecil dibanding Anda. Jadi agak pendek. Lembaga sensor lemah. Silakan, Didi. Terima kasih yang terhormat Bang Karni dan seluruh rekan yang ada di sini. Jadi begini, saya melihat dari sisi wakil rakyat sehubungan dengan masalah ini siapa yang paling bertanggung jawab. Ya, tanpa mengurangi hormat saya tadi yang mana saudara Ariel, Luna maupun Ariel dan Luna menyatakan siap di proses hukum, itu harus kita hormati ya, biar proses hukum yang akan menentukan ke arah mana persoalan ini. Tapi satu sisi sebagai wakil rakyat saya melihat begini, kasus ini telah demikian heboh, demikian menggegerkan dan meresahkan masyarakat. Jadi di sini yang paling bertanggung jawab adalah siapa yang menyebarluaskan dan mengedarkan ini. Ini harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Karena kenapa ini terlepas siapapun dia dapat menyerahkan pada instansi yang berwenang, kepolisian, ketika menemukan persoalan video porno ini, sistematik dalam menyerahkan pada penegak hukum, bukan dengan sengaja mengerakkan kepada masyarakat yang menimbulkan kegegeran, kehebohan, dan ini sangat memalukan sekali. Saya beda ke Juniper. Terima kasih Bang. Dari tadi kita bicara sebetulnya intinya adalah apakah Ariel dengan Luna ini bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum. Prinsip hukum itu jelas disebut actus rea dan mens rea. Actus reanya jelas, ya toh? Ya, rea sama mens rea. Di sini kita lihat apakah dia membuat itu etiketnya baik. Kemudian nanti kita lihat kalau etiketnya baik dan dia tidak mengedarkan. Jelas dengan demikian undang-undang yang membatasi yang pertama 282. Sudah disebut, udah ya dibaca tadi. Kemudian ini penting Bang. Ini penting karena dan juga mereka disudutkan ya, akan melakukan satu perbuatan. Prinsipnya aja. Prinsipnya saya melihat sepanjang mereka tidak sengaja mengedarkan tidak bisa diperjawab. Itu kabar reskrim juga ngomong gitu. Ya, Pak Benyamin. Pada saat saya berdinas di lapangan belum ada itu undang-undang pornografi atau undang-undang IT. Ya itu baru Pak, undang-undang baru Pak. Walaupun Gus Coy itu yang bikin itu. Pada tahun 60 kami masih ingat
tahun 1963, 1964 Indonesia pernah digegerkan dengan 2 gambar bintang film yang bugil. Ya. Yang sebut nama. Ya, memang pada saat itu tidak ada tindakan karena kita tahu bahwa kedua bintang film itu dekat dengan penguasa, malahan satu orang lagi teman dari presiden kita yang pertama. Tapi sejak dipublikasikan, sejak itu kedua bintang film itu tidak dapat order lagi, diboikot, ya. Dan kita melihat sendiri bahwasanya salah satu bintang film itu sampai kepada ajalnya itu mencapai titik akhir dalam kehidupan, titik nadir. Kasihan. Dan ini kami percaya bahwasanya sanksi masyarakat seperti apa yang dilakukan sosial seperti pemboikotan masyarakat Jawa Timur terhadap kita orang ini, itu saya katakan sanksi masyarakat akan dan laknat Tuhan akan jauh lebih efektif daripada bunyi undang. Dan ini juga merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya hal ini tentu saja akan terjadi kepada siapapun juga. Mungkin sekarang tidak terjadi, tapi efeknya 50 tahun. Baik. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk tidak berbuat. Seluruh publik Indonesia. John Waleri dulu, dia udah lama. Selamat malam, terima kasih Bang Karni. Kami tidak sependapat dengan apa yang sudah dikatakan oleh Saudara Junifer Girsang, dan kemarin juga saya dengar di TV oleh Saudara Nasrul, bahwa kalau perbuatan itu dilakukan untuk diri sendiri tidak bisa dikenakan. Kenapa? Coba dibaca baik-baik pasal 4 dari Undang-Undang Pornografi. Di situ ada disebutkan 12 perbuatan, antara lain membuat aja sudah kena. Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pokok pasal itu. Tidak bisa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pokoknya ini sudah cukup jelas, penjelasan itu tidak perlu. Kecuali di sini dikatakan perbuatan itu dilakukan untuk diri sendiri. Nah, itu tidak bisa dikenakan. Kalau ini kita akan panjang. Tetapi kalau diuraikan di penjelasan itu tidak bisa, Pak. Bukan, kita harus kejar memori petulitingnya karena coba dikit. Ya. Saya ingin bertanya begini. Kalau ini wabah berita yang seperti porno ini, kalau misalnya untuk yang akan datang antisipasi, kalau misalnya ada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan di internet, apakah ada upaya dari pihak atau secara teknologi lah pihak IT, apakah mungkin bisa secara antisipasi cepat memblok supaya tidak mewabah kepada masyarakat? Nggak mungkin itu kemana-mana. Ya ada. Enggak, maksud saya coba ahli IT-nya mungkin Pak Karni bisa aja. Lama itu penjelasan, tapi jawabannya nggak bisa. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya pelaku yang mirip artis tadi Pak ya, kalau memang benar dalam penyidikan dia bisa dijerat di pasal 282. Kenapa? Menyebarkan. Dolus eventualis ya Pak ya, itu ada. Berarti dia pada saat dia melakukan dia sudah dengan sadar, dia tahu akibatnya. Kalau dia buat konsumsi pribadi, polisi harus dengan cerdik, harus betul-betul cek lie detector. Apakah dia sudah menyampaikan ke teman dekatnya, dia juga menyebarkan. Malah kalau soal niat, kemungkinan niatnya itu lebih untuk menyimpannya di pribadi dia. Kalau soal niat, tapi kita nggak membicarakan itu. Yang tema kita utama malam ini selain dari status hukum dari ketiga orang yang diduga pelaku, yaitu Ariel Lunamaya dan Cutari, juga yang paling penting dari itu adalah peran media. Apakah kasus ini layak mengalahkan kepentingan publik yang lebih besar? Artinya kasus-kasus lain yang lebih penting tenggelam oleh kasus yang lebih bersifat private tadi. Dan apakah yang dilakukan ini
Kalau kita lari ke hukum pidana malah jangan-jangan terkena 310 KUHP atau 311 persnya yang kena. Dan apakah juga kalau kita lari tadi yang pakai hukum Islam, saya bacain hadisnya. Dan kita juga harus menjauhkan dari ghibah. Kita ketemu lagi pemirsa di Jakarta Lawyers Club yang akan datang.